Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nafisah Cantika dalam acara kesayangan kita Atlas Kalijaga. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan informasi seputar Perpustakaan Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga. Berikut Atlas Kalijaga selengkapnya. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas seputar Perpustakaan Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga. Telah kita ketahui bersama bahwa perpustakaan di kampus ini telah banyak mendapat prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya segala prestasi yang didapat tidak luput dari usaha, upaya, dan hambatan yang selalu menyertai. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga telah menggunakan teknologi yang canggih dalam pelayanannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pengembangan perpustakaan digital kini menjadi prioritas perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dikarenakan sivitas akademi menuntut kemudahan, kenyamanan, serta bisa mengakses informasi dan komunikasi kapan saja dan di mana saja. Perkembangan teknologi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dari tahun ke tahun semakin signifikan. Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga mengalami kemajuan pesat pada tahun 2009. Terbukti, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah mendapat banyak pengakuan baik dari tingkat nasional maupun internasional dalam bidang perpustakaan digital. Di Indonesia, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga menduduki peringkat ketiga. Di Asia Tenggara menempati peringkat ke-6 dan di Asia menempati peringkat ke-8. MURI juga memberikan penghargaan kepada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpustakaan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Tenaga-tenaga baru yang berlatar belakang TI. Kita punya 2 orang sarjana dari teknologi informasi, dan kita sudah bisa menciptakan program sendiri. Pintu masuk yang bisa langsung mendata pengunjung dari mana saja dan siapa saja itu adalah buatan kita sendiri. Jadi teknologi kita ini sudah digunakan oleh perpustakaan yang lain. Wahyu Ardani, LP Fitra Yudi melaporkan. Baiklah pemirsa, dapat kita saksikan dalam tayangan tadi berbagai macam fasilitas yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Dan untuk mengorek informasi lebih lanjut seputar perpustakaan, telah hadir bersama kami narasumber yang terpercaya, Ibu Sri Astuti SIP MIP, selaku Kepala Badan Pelayanan Teknis Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ibu sedang menjalani kesibukan apa, Bu? Untuk saat ini kita lagi mulai penerimaan buku baru. Kita anggaran kita untuk tahun ini 3, sekian M. Jadi untuk buku bahasa Indonesia, buku bahasa asing, e-journal dan e-book. Mulai tahun ini kita mulai e-book. Memulai e-book. Jadi itu penambahan fasilitas baru. Ya. Ibu, tadi telah kita lihat dalam tayangan tadi bahwa Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah mendapat penghargaan dari MURI. Bisa diceritakan lebih lanjut Ibu, prestasi apa saja yang telah diraih oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga? Perkembangan perpustakaan secara signifikan itu dimulai tahun 2007. Jadi setelah perpindahan gedung ya, dari gedung yang lama ke gedung yang baru yang sekarang ini kita tempati, itu perkembangannya mulai dari situ. Jadi
gedung baru tentu difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang bagus begitu kan. Nah, salah satunya kemudian sarana ini dengan adanya RFID. Dan penggunaan RFID ini yang nanti kemudian di Desember 2012 kita kemudian memperoleh penghargaan MURI sebagai perpustakaan pertama yang menggunakan teknologi RFID untuk layanan peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya tahun 2011 itu kita sudah mulai membuka layanan corner. Maksud saya difabel corner. Jadi difabel corner itu untuk teman-teman difabel yang kemudian di layanan itu kita ada koleksi yang adaptif buat mereka, kemudian alat bantu, juga kemudian layanan personal untuk mengakses informasi yang tersedia di sana begitu. Jadi koleksi difabel corner ini sangat jarang ada di perpustakaan perguruan tinggi. Maaf Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Atlas Kalijaga. Masih bersama saya Nafisa Cantika dan Ibu Sri Astuti dalam acara Atlas Kalijaga. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita yang tertunda tadi. Baik Ibu, masih seputar prestasi bisa dilanjutkan Ibu. 2013 kita dapat akreditasi A. Dari Perpustakaan Nasional. Jadi ini penilaiannya macam-macam ini, jadi mulai layanan, koleksinya, anggaran, manajemen, SDM dan sebagainya, ada 9 variabel. Kemudian tahun 2014 ini repositori perpustakaan UIN Sunan Kalijogo meraih peringkat 3 versi Webometrik. Jadi peringkat 3, kemudian kalau di Asia Tenggara itu kita nomor 6, di Asia tadi Asia Tenggara 6, Asia itu nomor 18. Jadi sangat hebat. Iya, sebelumnya 2012 10, 2013 5, kemudian 2014 itu 3. Oke. Perpustakaan mengalami perkembangan yang pesat ya, Bu. Untuk meraih prestasi tersebut pasti diperlukan usaha yang sangat keras ya, Bu. Bisa diceritakan Ibu usaha apa saja yang telah dilakukan oleh perpustakaan? Yang jelas kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ya, jadi tidak hanya pemustakanya, tetapi yang jelas memang peningkatan SDM itu perlu sekali. Jadi kita itu dituntut untuk mengikuti tren-tren terbaru, informasi itu apa, pinginnya pemustaka itu seperti apa, dan itu yang harus kita perhatikan. Ya, Bu. Di samping usaha yang telah dilakukan, pasti ada hambatan yang terjadi, Ibu. Bisa diceritakan mungkin Ibu hambatan apa saja yang telah dilewati oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga? Hambatan sih banyak ya, terutama kalau sekarang ini adalah tentang mahasiswa banyak nih. Kemudian gedungnya perpustakaan hanya segitu-segitu saja, jadi ini sangat korodit sekali dan ini tentu akan mempengaruhi kenyamanan dan kualitas layanan kita. Tetapi hambatan yang paling krusial itu adalah di dana. Jadi perpindahan dari sistem kita ke UKT itu sungguh pendapatan dana perpustakaan itu turun drastis dan itu menyebabkan peningkatan SDM-nya kurang, nggak ada dana untuk itu, kemudian pemeliharaan fasilitas juga kurang dan sebagainya, banyak hal karena dana ini. Baik Ibu, apa usaha yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mengatasi masalah pendanaan ini, Bu? Kalau
Kalau usaha, saya kemudian konsultasi sama kapus ya, maksudnya diskusi-diskusi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus meningkatkan pendapatan begitu. Tetapi sebenarnya perpustakaan itu unit cost. Jadi perpustakaan itu bukan lembaga yang menghasilkan dana, tetapi dia adalah lembaga yang membutuhkan dana. Jadi perpustakaan tidak bisa menghasilkan dana. Kalaupun sekarang ada kan hanya kecil sekali, misalnya denda, misalnya sewa kayak itu, sewa gedung dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau usaha, saya pikir kok kita selama ini belum dapat yang tepat begitulah ya. Iya. Baik Ibu, dalam masalah pendanaan tadi, bagaimana respon dari pimpinan universitas sendiri Bu? Kalau respon saya juga kurang begitu paham ya, karena memang itu kemudian wilayahnya pimpinan, jadi antara kampus mungkin dengan pimpinan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau solusi kita sih sering berdiskusi dengan teman-teman di perpustakaan, dengan kampus juga ada beberapa solusi yang kepingin kita tawarkan. Yang pertama bahwa di beberapa perpustakaan perguruan tinggi negeri itu sudah melakukan kalau yang ini. Jadi mereka itu mencantumkan dana untuk peningkatan layanan, kemudian itu dimasukkan ke skema pembayaran SPP dengan UKT itu. Jadi yang sudah dilakukan itu di Unibrow. Di Unibrow itu mereka mengutip 100.000 yang dimasukkan ke SPP begitu kan. Nah kalau misalnya kita 50.000 saja itu kan sudah lumayan besar. Iya lumayan gitu. Ibu. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perbincangan seputar perpustakaan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Atlas Kalijaga. Masih bersama saya Nafisah Cantika dan Ibu narasumber Ibu Sri Astuti dalam acara Atlas Kalijaga. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita seputar solusi. Baik Ibu, bisa dilanjutkan solusinya. Ya. Jadi kita cerita tentang skema pembiayaan layanan perpustakaan. Kalau misalnya itu kayak di Unibrow begitu ya, 100.000 dimasukkan ke skema pembayaran SPP di UKT itu kan mereka sudah melakukan itu. Nah kalau di UIN kemudian 50 itu kan sudah luar biasa. Nah ini kenapa kita kita jadikan alternatif solusi karena sebelumnya ketika sistem UKT itu belum diberlakukan, kita kan ada biaya untuk peningkatan layanan perpustakaan itu 300.000 tiap mahasiswa baru. Jadi kan itu yang kita gunakan kemudian untuk fasilitas, untuk layanan-layanan yang lain kayak gitu kan. Nah dengan sistem UKT itu kan kemudian yang tadi saya ceritakan seperti itu. Itu solusi yang pertama. Nah solusi yang kedua, kita sih kalau solusi pertama nggak didapat ya, solusi yang kedua ini kemudian ya udahlah kegiatan-kegiatan yang rutin itu dibiayai oleh BLU universitas. Jadi jangan kemudian dibiayai oleh BLU-nya perpustakaan lagi-lagi karena perpustakaan tidak bisa mendapatkan dana gitu. Jadi apa itu kegiatan rutin perpustakaan? Misalnya yang contoh sangat konkret saja, misalnya honor kapus, honor pegawai kontrak, layanan mahasiswa part-time. Kita kan ada mahasiswa part-time yaitu untuk membantu selfing dan sebagainya. Untuk kemudian yang rutin-rutin seperti itu kalau kemudian dibebankan kepada BLU pusat kan kita juga agak ringan. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sudah yang rutin-rutin dibiayai oleh BLU pusat, terus dananya BLU perpustakaan yang kecil itu untuk apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang nggak rutin, contohnya untuk pelatihan strategi penelusuran e-jurnal untuk mahasiswa dan dosen. Ya, kita tahu bahwa langganan e-jurnal, e-book, apalagi sekarang mulai tahun ini itu kan selalu berubah. Itu bisa kita
database-nya mungkin ganti karena nggak terlalu banyak diminati oleh mahasiswa dan dosen. Nah, itu perlu kita sosialisasikan dan kemudian kita ajarkan kepada mahasiswa dan dosen begitu. Dan masih banyak kegiatan yang lain, peningkatan SDM itu kan sekarang sudah nggak ada begitu ya. Sedikit kalaupun ada. Oke, Bu. Ibu, dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, Bu? Untuk jumlah pengunjung, saya sudah kalau di Jogja sih ya. Iya. Kalau di Jogja saya sering ke perpustakaan perguruan tinggi, Jogja swasta negeri, beberapa di Jawa, Jakarta, kayak gitu, Jawa Timur. Kayaknya kita yang paling tinggi kunjungannya. Yang paling tinggi, Yeah. Bu. Wah. Selama ini saya lihat secara lihat langsung seperti itu. Jadi kalau yang sebelum ada mahasiswa baru ini, rata-rata kunjungan kita itu sehari 1.500. Kemarin itu mahasiswa baru datang itu ya. Maksudnya ini mulai kuliah kan, kuliah awal-awal itu kita sudah sering mencapai 2.500, 2.573 kayak gitu. 2.500 sekitar itu. Berarti mahasiswa barunya rajin ya, Bu, ke perpustakaan. Iya, Bu. Kalau jumlah buku yang keluar per hari apa sudah? Tentu saja banyak sekali ya, karena memang kunjungannya banyak dan sirkulasi buku ini memang luar biasa. Itu makanya kita pilihannya kan pakai RFID, layanan mandiri. Kalau nggak tahu pegawainya kita. Bayangkan untuk disirkulasi itu lantai 3 sirkulasi itu hanya 2 orang. Kalau untuk melayani sekitar 2.500 seperti apa begitu kan jadinya, itu kemudian layanan mandiri. Oh iya, Ibu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perbincangan kita seputar perpustakaan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Atlas Kalijaga. Masih bersama saya Nafisah Cantika dan Ibu Sri Astuti dalam acara Atlas Kalijaga. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita seputar perpustakaan. Baik Ibu, tadi kita telah membahas tentang prestasi, usaha, hambatan dan juga solusi. Harapan untuk perpustakaan ke depannya bagaimana Ibu? Kalau harapan kami, terutama pustakawan ya, pinginnya sih perpustakaan itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua sivitas akademika. Jadi gitu ya. Masih banyak, kami pikir masih banyak fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terutama yang paling kelihatan sekali adalah layanan e-jurnal sama e-book. Jadi kalau kita lihat statistiknya masih sangat kecil. Jadi tolong nanti mahasiswa itu ya, kalau mau mengerjakan tugas itu jangan hanya googling saja, tetapi cobalah lihat di e-jurnal, e-book. Kita banyak sekali langganan jurnal, e-book, dan itu bisa bisa diakses semuanya dari lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Oh, baik Ibu. Pesan untuk mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Ibu. Sekali lagi pesannya, gunakanlah fasilitas yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu dengan maksimal begitu ya. Kita buka layanan itu dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jadi mahasiswa bisa menggunakan fasilitas, kemudian belajar, diskusi dan sebagainya itu ke perpustakaan. Jadi perpustakaan memang sebagai pusat belajar, sebagai pusat informasi di sivitas akademika sini. Baik Ibu, usaha yang dilakukan untuk menarik minat mahasiswa apa saja Ibu? Minat baca untuk datang ke perpustakaan saya pikir sudah tidak diragukan lagi, karena memang tadi yang kita bilang kunjungannya sudah sangat lumayan besar. Cuman kalau kemudian untuk menggunakan fasilitas yang lain seperti e-jurnal tadi, kita selalu sosialisasikan itu kepada dosen, kepada mahasiswa. Baik Ibu, tadi kita telah membahas
tentang perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Closing statement untuk pembahasan perpustakaan apa Ibu? Perpustakaan itu adalah unit cost. Jadi perpustakaan itu kita sering diskusi dengan Pak Ari, perpustakaan itu tidak bisa menghasilkan dana untuk saat ini, kalaupun ada ya sedikit begitu ya. Tetapi perpustakaan adalah lembaga yang membutuhkan anggaran. Untuk apa? Untuk melayani sivitas akademikanya. Untuk apa? Untuk membeli koleksi, untuk kemudian dilayankan kembali kepada mahasiswa. Jadi dana adalah utama, sangat penting. Jadi meskipun SDM kita sudah lumayan bagus, banyak orang yang bilang SDM kita kuat begitu, komitmen SDM kita juga kuat, tetapi kalau dananya kurang ya tetap saja ternyata masalah klasik sebenarnya. Iya, pendanaan. Semoga nanti masalah pendanaan ini cepat teratasi ya Ibu. Kita berharap begitu. Jadi pimpinan bisa melihat masalah-masalah yang ada di perpustakaan, kemudian solusi yang kami tawarkan bisa dipilih mana begitu. Iya, amin Ibu. Ibu terima kasih telah Kembali hadir di acara kami Ibu. Sampaikan salam kami kepada staf perpustakaan Ibu. Baiklah pemirsa, pertanyaan terakhir tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan kemana-mana, selalu saksikan Atlas Kalijaga setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di Suka TV. Saya, Nafisah Cantika, dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.